Aku menikah dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak laki-laki remaja yang sudah berusia 15 tahun waktu itu. Janda itu namanya Ranti. Sebenarnya masih berusia 34 tahun, 2 tahun lebih muda dariku. Ranti dulunya menikah dengan suami pertamanya pada saat usianya masih 18 tahun. Dia dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang juragan tua yang kaya raya demi melunasi hutang orang tuanya. Tentu saja Ranti hanyalah istri simpanan juragan tua tersebut. Dan sebagai istri simpanan, Ranti tidak mendapatkan warisan apapun untuk anaknya. Ketika akhirnya juragan tua itu meninggal setelah 7 tahun mereka menikah. Sejak saat itu, Ranti pun hidup menjanda. Dia berusaha membesarkan anaknya sendirian. Kedua orang tuanya juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya kami pun dipertemukan. Kami bertemu tak sengaja di laundry tempat Ranti bekerja. Aku memang sudah menjadi langganan di laundry tersebut sejak lama. Dari perkenalan dengan Ranti tersebut, kami jadi sering ngobrol dan menjadi kian dekat. Dan aku pun memutuskan untuk menikahi Ranti, meski keluargaku banyak yang menentangnya, karena Ranti yang seorang janda dan juga sudah punya seorang putra. Pernikahan kami pun berlangsung dengan sangat sederhana, dan dari situlah kisahku bersama anak tiriku yang tampan itu dimulai. Namaku Darwis. Saat ini usiaku sudah 39 tahun. Dan sudah 3 tahun aku menikah dengan Ranti, janda cantik yang memiliki seorang putra bernama Raka. Raka sekarang sudah besar. Ia sudah berusia 18 tahun dan sudah mulai kuliah. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas, sedikit pendiam dan juga sopan. Raka juga tumbuh sebagai seorang pemuda yang berwajah tampan. Sepertinya ia menuruni kecantikan wajah ibunya. Postur tubuh Raka juga sangat kekar dan gagah. Awalnya aku menganggap Raka hanya sebagai anak tiriku. Aku berusaha menyayanginya seperti anakku sendiri. Apalagi pernikahanku dengan Ranti juga belum dikaruniai anak. Namun semakin Raka tumbuh dewasa, aku mulai merasa tertarik padanya. Aku menyukainya, aku mengaguminya. Bahkan mungkin aku telah jatuh cinta padanya. Aku memang punya masa lalu yang sedikit gelap. Aku tumbuh tidak seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya. Aku tumbuh dengan perasaan suka kepada sesama jenis. Karena itu juga aku jadi sedikit terlambat untuk menikah. Secara ekonomi kehidupanku memang cukup mapan. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki dan sudah lama menikah. Bahkan sudah mempunyai 3 orang anak saat ini. Adik perempuanku juga sudah lama menikah dan juga sudah mempunyai 2 orang anak. Sebagai seorang laki-laki yang tumbuh dengan perasaan suka kepada sesama jenis, aku memang tidak pernah pacaran dengan perempuan. Aku justru sering menjalin hubungan dengan sesama laki-laki. Aku pernah pacaran beberapa kali dengan laki-laki yang aku suka. Meskipun pada akhirnya hubungan percintaanku selalu kandas, karena hubungan seperti itu memang tidak akan pernah bertahan lama. Sampai akhirnya aku bertemu Ranti. Sebenarnya aku tidak punya perasaan spesial untuk Ranti. Hanya saja aku merasa prihatin mendengar semua kisah
tentang perjalanan hidupnya. Aku menjadi simpati padanya, yang membuat kami akhirnya dekat. Aku pun memutuskan untuk menikahi Ranti. Selain karena kasihan, aku juga butuh status. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, aku memang sudah lama dituntut oleh keluargaku untuk segera menikah. Dan pilihanku jatuh pada Ranti yang pada awalnya ditentang oleh keluargaku. Karena menurut mereka, aku masih bisa mendapatkan seorang gadis. Tapi aku tetap bertekad menikahi Ranti. Selain karena aku ingin mengangkat derajat hidupnya, aku juga yakin Ranti adalah wanita yang baik dan penuh pengertian. Hari-hari berlalu, aku mencoba menjalani kehidupanku sebagai seorang laki-laki, menjadi seorang suami bagi Ranti, dan menjadi seorang ayah tiri bagi Raka. Aku memang sudah sangat dekat dengan Raka. Sebagai seseorang yang telah lama kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya, Raka memang dengan begitu mudah menyambut kedatanganku dalam kehidupannya. Aku memang menyayangi Raka dan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Namun, perasaan cinta yang tumbuh di hatiku untuknya akhir-akhir ini justru membuatku semakin tersiksa. Bayangan Raka selalu menghiasi fantasiku setiap malam, hal yang sudah sangat lama tidak aku rasakan, setidaknya sejak aku memutuskan menikah dengan Ranti. Keinginan untuk bisa memiliki Raka tumbuh begitu besar di hatiku. Aku sudah bertekad untuk bisa mendapatkannya walau dengan cara apapun. Mau liburan kemana kali ini kah? Tanyaku pada suatu pagi. Kami hanya berdua di rumah. Ranti sedang pergi ke pasar. Sekarang memang sedang musim liburan. Biasanya setiap kali musim liburan datang, kami bertiga, aku, Raka, dan Ranti, biasanya pergi berliburan selama beberapa hari ke daerah-daerah yang belum pernah kami datangi. Hal itu sudah menjadi rutinitas tahunan bagi kami. Terserah Om Darwis aja, ucap Raka ringan. Raka memang selalu memanggilku Om, dan aku tidak pernah mempermasalahkannya. Yang penting Raka bisa menerima kehadiranku dalam hidupnya. Bagaimana kalau kali ini kita liburannya khusus laki-laki aja? Tanyaku, menawarkan. Maksudnya Om? Raka balik bertanya. Iya, kali ini kita liburannya berdua aja, jelasku, ringan. Lalu bagaimana dengan ibu? Tanya Raka lagi. Ibumu sepertinya kali ini nggak bisa ikut, jawabku lagi. Kenapa? Raka bertanya lagi. Karena sebentar lagi kamu bakalan punya adik, jawabku. Maksud Om, ibu sedang hamil sekarang? Tanya Raka. Aku hanya mengangguk ringan menjawab pertanyaan Raka barusan. Ranti memang sedang hamil sekarang. Usia kandungannya baru sekitar 6 minggu. Dan itu bisa menjadi alasan utama bagiku untuk tidak mengajak Ranti berliburan. Jadi kalau ibu nggak ikut, ibu tinggal sendirianlah di rumah, ucap Raka kemudian. Iya, tapi kan ada pembantu di rumah ini untuk menemani ibu kamu. Lagi pula kita perginya hanya beberapa hari kok, jelasku ringan. Terserah Om Darwis aja, Raka ngikut aja lah Om. Yang penting tahun ini Raka bisa liburan, balas Raka, yang membuat aku bersorak senang di dalam hati. Setidaknya jika aku hanya pergi berdua bersama Raka, aku jadi punya banyak kesempatan untuk mendekatinya. Aku harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Aku harus bisa mendapatkan Raka. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dan setelah meminta izin kepada Ranti, istriku, aku dan Raka, si anak tiriku itu pun pergi berliburan berdua. Untuk pertama kalinya aku dan Raka pergi liburan berdua setelah hampir 4 tahun aku menjadi ayah tirinya. Sungguh sebuah momen yang sudah sangat lama aku tunggu.
Setidaknya sejak aku mulai jatuh cinta kepada Raka, anak tiriku itu, yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Aku sengaja mengatur tempat liburan kami ke sebuah pulau eksotik yang berada di tengah lautan dan berada di daerah yang cukup terpencil. Pulau itu juga terkenal dengan suasana romantisnya. Perjalanan kami tempuh dengan menaiki pesawat, lalu memakai travel dan kemudian menaiki sebuah kapal feri kecil untuk menuju pulau tersebut. Pulau itu ternyata memang indah. Ada banyak pengunjung dari berbagai daerah yang datang ke pulau itu. Bahkan ada banyak pengunjung dari luar negeri. Di pulau itu juga terdapat tempat penginapan untuk para pengunjung yang bermalam di sana. Aku memang sengaja mengambil penginapan satu kamar untuk kami berdua bersama Raka selama 3 malam. Selain tempat penginapan, pulau ini juga menyediakan beberapa tempat hiburan dan juga pusat penjualan oleh-oleh. Satu-satunya kelemahan pulau ini hanyalah jaringan internetnya yang tidak memadai. Bahkan untuk jaringan teleponnya aja sangat susah. Tapi itu tidak jadi masalah bagi pengunjung. Bukankah tujuan berliburan itu adalah untuk melepaskan sejenak dari segala rutinitas, terutama yang berhubungan dengan dunia internet? Dan aku justru menyukai hal itu, karena dengan begitu, untuk sementara aku tidak akan terganggu oleh bunyi dering handphone, dan aku bisa fokus untuk menjalankan misiku untuk bisa mendapatkan Raka. Kami sampai ke pulau itu saat hari menjelang senja. Pemandangan matahari yang hampir tenggelam menyambut kami. Sebuah pemandangan yang indah, yang menjadi daya tarik tersendiri di pulau dan eksotik itu. Karena hari yang sudah mulai gelap, kami langsung saja menuju kamar penginapan yang sudah aku pesan sejak tadi. Om hanya pesan satu kamar, jadi nggak apa-apa kan kita tidur sekamar? Tanyaku pada Raka saat kami sudah berada di dalam kamar tersebut. Ya nggak apa-apa sih Om, hitung-hitung untuk berhemat juga kan? Balas Raka penuh pengertian. Meskipun tujuan utamaku menyewa hanya satu kamar adalah agar aku bisa selalu bersama Raka dan agar aku punya banyak kesempatan untuk bisa menaklukkannya. Om sudah pesankan makan malam buat kita dan sekaligus beberapa minuman. Ucapku sedikit terbata. Maksudnya minuman beralkohol? Tanya Raka ragu. Iya, kita kan kesini mau bersenang-senang Raka. Jadi sekali-kali bolehlah. Jawabku santai. Tapi aku tidak biasa minum Om, ucap Raka lugu. Udah tenang aja. Kita nggak usah ceritakan hal ini sama ibu kamu ya. Ini cukup jadi rahasia kita berdua. Lagi pula kan cuma sekali ini. Balasku, berusaha membujuk Raka. Aku berharap dengan sedikit minuman bisa membuatku lebih berani untuk mengungkapkan perasaanku kepada Raka. Dan juga tentu saja aku berharap agar Raka lebih mudah ditaklukkan. Selesai mandi dan makan malam, kami pun berjalan-jalan sebentar menyelusuri pantai sambil menghirup udara segar. Setelah merasa cukup capek, kami pun kembali ke penginapan. Aku mulai membuka minuman yang sudah aku pesan tadi. Tapi aku gak biasa loh Om, ucap Raka saat aku menyodorkan minuman itu padanya. Udah, coba aja, enak kok, balasku meyakinkan. Dengan sedikit ragu, Raka mulai menenggak minuman tersebut dengan perlahan. Aku pun ikut melakukannya. Aku menghidupkan layar televisi yang ada dalam kamar tersebut, memutar sebuah film romantis, hanya untuk memancing suasana. Aku mulai mengajak Raka mengobrol sambil terus menawarkan minuman padanya. Raka mulai hanyut dalam suasana romantis itu. Ia terlihat sudah dalam pengaruh minuman tersebut. Aku mulai melakukan aksiku, pelan namun penuh perasaan. Adegan romantis dalam film yang aku putar juga membantu untuk aku lebih mudah menguasai keadaan.
Aku menjadi lebih leluasa menguasai Raka. Apalagi pengaruh minuman itu cukup membuatku semakin berani untuk bertindak. Kamu sangat tampan, Raka. Kamu begitu gagah. Om menginginkan kamu malam ini, rayuku, dalam usahaku memulai aksiku terhadap Raka. Raka hanya terdiam. Dia sepertinya benar-benar telah terbawa suasana, dan aku memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Aku tidak ingin malam ini berlalu begitu saja. Aku harus bisa mendapatkan Raka. Om sangat mencintai kamu, Raka. Om ingin memiliki kamu malam ini dan selama-lamanya. Rayuku lagi. Tapi ucapan Raka terbata. Aku dengan cekatan menahan ucapannya itu dengan gerakan liarku. Raka akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Pengaruh minuman itu cukup membuat dia tak berdaya menerima perlakuanku. Raka akhirnya hanya bisa pasrah, membiarkanku melakukan apa yang selama ini hanya ada dalam hayalanku. Aku berhasil membawa Raka hanyut dalam gelombang penuh keindahan. Raka perlahan mulai bisa menikmati hal tersebut. Cuaca malam itu cukup dingin, namun kami justru merasa terbakar oleh gelora keinginan kami. Aku tak ingin melepaskan Raka, tidak sedetik pun. Dia milikku seutuhnya malam ini. Setiap jengkal kulitnya adalah anugerah terindah yang membuatku terbuai. Keindahan seorang Raka adalah pahatan mahakarya yang sempurna, tampan, kekar, dan gagah. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya, tak tersisa. Aku dan Raka, hanya kami berdua malam itu. Perjalanan yang sangat panjang, yang membuat kami merasa lelah. Namun kelelahan itu sungguh indah, sangat indah, begitu indah. Dan keindahan itu kian terasa saat akhirnya perjalanan kami sampai pada tujuan yang menjadi impian setiap insan yang dilanda asmara. Indah, penuh pesona. Hingga malam pun berlalu dengan begitu cepat. Pagi itu aku terbangun, melihat Raka sedang mengemasi barang-barangnya. "Kamu mau kemana?" tanyaku, heran. "Aku harus pulang. Aku tak ingin di sini. Om sengaja mengajakku ke sini agar Om bisa menguasaiku. Tak kusangka Om akan melakukan semua itu padaku." Kasar suara Raka menjawab. "Om melakukannya karena Om memang benar-benar mencintai kamu, Raka," ucapku penuh perasaan. "Bullshit, omong kosong. Om memang sudah biasa melakukan hal ini kan, dan aku adalah korban Om yang kesekiannya," balas Raka masih kasar. "Om memang punya masa lalu yang suram, Raka. Om memang pernah melakukan hal tersebut, tapi itu dulu, jauh sebelum Om menikah dengan ibu kamu. Dan sejak kamu mulai tumbuh dewasa, tiba-tiba saja Om jatuh cinta padamu, Raka. Kamu bukan korban, Raka. Kamu adalah orang yang aku cintai," jelasku panjang lebar dengan suaraku yang mulai serak. Terserah Om Darwis mau ngomong apa, aku tidak akan percaya. Aku tidak sudi lagi melihat Om. Aku benci Om Darwis, dan aku harap Om segera meninggalkan ibuku. Aku tidak sudi punya ayah tiri seorang gay. Suara Raka semakin kasar. Raka selesai mengemasi barangnya dengan acak-acakan, lalu kemudian dia melangkah dengan terburu menuju pintu keluar. Bunyi dentuman suara pintu yang dihempaskan Raka membuat aku merasa terhenyak. Semarah itukah Raka padaku? Batinku lirih. Tapi aku tak berani mengejarnya. Aku hanya bisa membiarkan Raka pergi dengan segala amarahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Aku bingung. Jujur, harus aku akui kalau peristiwa semalam sungguh meninggalkan kesan yang begitu indah di hatiku. Tapi saat ini, hatiku rasanya hancur. Aku pikir tadi malam Raka melakukannya denganku adalah karena dia juga menginginkannya.
Namun ternyata Raka justru meninggalkanku sendiri di sini. Aku merasa cemas, takut, dan merasa bersalah. Meskipun aku yakin Raka tidak akan berani menceritakan hal tersebut kepada ibunya, tapi aku sudah tidak punya harapan lagi untuk benar-benar bisa memiliki Raka. Aku ingin memiliki Raka selamanya, bukan sekedar kesenangan satu malam, seperti yang aku rasakan malam tadi bersama Raka. Tapi, apa yang bisa aku lakukan sekarang, jika Raka bahkan sudah tidak sudi lagi melihatku? Aku kembali ke rumah dengan keadaan yang tanpa semangat. Aku mengabaikan beberapa pertanyaan dari istriku. Aku menghempaskan tubuhku di ranjang tidur kami. Aku merasa sangat lelah dan terluka. "Apa yang terjadi, Mas?" tanya istriku mengulang pertanyaannya. "Tidak ada yang terjadi, kami hanya liburan," balasku dengan nada malas. "Tapi kenapa Raka pulang lebih awal dan sejak pulang dari kemarin, Raka tidak pernah keluar dari kamarnya? Kalau tidak terjadi apa-apa, Raka tak mungkin seperti itu," ucap istriku lagi. "Mungkin dia hanya lelah, biarkan saja dia beristirahat," balasku, masih dengan nada malas. Melihat aku yang tidak begitu menggubris pertanyaan-pertanyaannya, istriku akhirnya meninggalkanku sendirian di kamar. Aku menarik napas beberapa kali, berusaha memejamkan mata untuk tertidur. Namun pikiranku masih terasa sangat kacau. Peristiwa yang aku alami bersama Raka malam itu terus melintas di benakku. Aku benar-benar dibuat gila oleh Raka. Aku benar-benar semakin mencintainya. Aku semakin menginginkannya. Tapi saat ini, Raka bahkan tidak mau keluar dari kamarnya. Aku mengambil ponselku dan mengetik beberapa kalimat, lalu mengirimkannya ke nomor Raka. "Sekali lagi, Om minta maaf Raka, tapi sungguh Om melakukan semua itu karena Om benar-benar mencintai kamu." Begitu kira-kira pesan yang aku kirimkan kepada Raka. Tidak ada balasan. Aku menunggu, namun tetap tidak ada balasan. Berhari-hari berlalu. Raka sudah keluar kamar, namun dia tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun selama aku berada di rumah. Aku berusaha menegurnya, namun tak pernah digubris. Aku coba menelponnya, namun tak pernah diangkat. Aku berkali-kali mengirimkan pesan padanya, namun tak pernah ada balasan. Mungkin Raka memang benar-benar marah padaku dan sangat membenciku. Tapi aku adalah penguasa dalam hidupku. Aku penguasa dalam hidup mereka berdua, istri dan anak tiriku. Raka tak bisa terus memperlakukan aku seperti ini. Untuk itu, pada suatu kesempatan aku pun masuk ke kamar Raka dengan paksa saat ibunya sedang berbelanja ke pasar. "Kenapa kamu selalu menghindariku?" tanyaku dengan suara sedikit kasar. "Aku membenci Om Darwis." Suara Raka sinis. "Iya, kenapa? Kenapa kamu membenciku?" tanyaku sedikit menurunkan nada suara. "Aku tidak tahu. Bukankah tidak butuh alasan apapun untuk bisa membenci?" balas Raka. "Iya, seperti halnya kita tidak butuh alasan untuk mencintai," balasku. "Aku tidak mencintai Om Darwis," ucap Raka. "Aku tidak mengatakan kalau kamu mencintaiku. Tapi kalau kamu memang benar-benar membenciku, kenapa kamu masih berada di sini? Kenapa juga kamu tidak cerita sama ibumu?" ucapku bertanya. "Karena aku tidak tahu apa sebenarnya yang aku rasakan saat ini. Aku bingung, Om. Seandainya saja Om Darwis bukan ayah tiriku, mungkin ceritanya akan berbeda." Kali ini suara Raka terdengar lirih. "Aku memang sengaja menghindari Om, karena aku tidak ingin terbius lagi dengan pesona Om Darwis.
Dari awal aku memang menyukai Om Darwis, tapi selama ini aku hanya bisa memendamnya, karena aku sadar Om Darwis adalah ayah tiriku. Raka melanjutkan kalimatnya. Namun sejak peristiwa malam itu, sejak aku tahu kalau Om Darwis juga menyukaiku, aku justru menjadi bingung antara membiarkan diriku terjerat dalam hubungan terlarang di antara kita atau membunuh perasaanku sendiri. Lanjut Raka lagi. Berarti selama ini kamu juga mencintaiku? Tanyaku dengan suara berat. Mungkin Om. Kasih sayang yang Om berikan sejak aku remaja membuat aku seakan menemukan tempat untuk bersandar. Aku telah kehilangan kasih sayang seorang ayah sejak kecil, dan kehadiran Om Darwis mampu menumbuhkan perasaan nyaman dalam hatiku. Jelas Raka, suaranya semakin lirih. Lalu mengapa setelah kejadian malam itu, paginya kamu begitu marah padaku? Kamu berlagak seolah-olah kamu tidak menginginkannya, tanyaku, penasaran. Karena aku merasa apa yang telah kita lakukan adalah sebuah kesalahan, Om. Aku merasa bersalah pada ibu. Aku marah pada diriku sebenarnya, yang tidak bisa mengendalikan perasaanku sendiri. Jelas Raka lagi. Kamu tidak berhak membunuh rasa yang tumbuh di antara kita, Raka. Kita punya kesempatan untuk bersama. Jangan kau siksa hatiku dengan diammu. Aku sakit, ucapku pilu. Aku tidak sedang membunuh rasa itu. Aku hanya sedang memikirkan jalan terbaik untuk kita. Seperti yang aku katakan, kalau saja Om Darwis bukan ayah tiriku, aku sudah pasti akan rela hati menerima kehadiran Om Darwis dalam hatiku. Balas Raka. Terdengar sangat dewasa, jauh lebih dewasa dari usianya yang sebenarnya. Aku saja bahkan tidak sampai berpikiran seperti itu. Aku lebih mengutamakan egoku untuk bisa memiliki Raka seutuhnya tanpa pernah memikirkan perasaannya, tanpa pernah memikirkan perasaan istriku. Lalu apa jalan terbaik yang kamu temukan selama beberapa hari ini? Tanyaku akhirnya, yang sebenarnya juga aku tujukan pada diriku sendiri. Kalau memang Om Darwis mencintaiku, tolong jangan bawa aku larut di dalamnya selama Om Darwis masih bersama ibuku. Aku tak mungkin berbagi Om Darwis dengan ibuku sendiri. Balas Raka pelan. Tanpa ada ibuku di dalamnya, hubungan kita saja sudah salah, Om. Lanjutnya lagi. Lalu kamu ingin aku menceraikan ibumu? Tanyaku dengan nada ragu. Itu bukan keinginanku, itu keputusan Om. Jawab Raka lugas. Kamu jangan buat aku bingung, Raka, balasku lirih. Bukankah hubungan seperti ini memang sangat membingungkan, Om? Kita tidak bisa terlepas dari hal itu. Karena itu, sebelum kita terjerat semakin jauh, aku ingin Om bersikap tegas. Ucap Raka membalas. Kenapa hanya aku yang harus memilih? Kenapa kamu tidak? Tanyaku pasrah. Karena Om yang berada di posisi itu, Om. Om yang harus memutuskan, bukan aku. Timpal Raka cepat. Aku tidak akan memilih dan tidak akan memutuskan apapun, ucapku akhirnya tegas. Aku memang sangat mencintai kamu, Raka, tapi aku tidak mungkin bisa menikahi kamu. Hubungan kita hanyalah sebuah rahasia. Jika kamu memang juga mencintaiku, kita jalin hubungan ini tanpa mengorbankan siapapun, terutama ibumu. Lanjutku, semakin tegas. Kali ini Raka terdiam. Dia hanya bungkam, membisu. Entah apa yang dipikirkannya. Aku juga enggan untuk menebak. Namun yang pasti, aku tidak mungkin menceraikan istriku hanya untuk bisa bersama Raka. Karena sekalipun aku bercerai dari ibunya, kami juga tidak mungkin bisa bersama secara utuh. Siapa yang akan bisa menerima hubungan seperti itu? Tidak satupun, dan tidak akan pernah ada.
Keesokan harinya, Raka tidak pulang. Dia tidak meninggalkan pesan apapun, bahkan kepada ibunya. Ibunya kebingungan. Berkali-kali ia menelpon anaknya, namun nomornya sudah tidak aktif. "Kita lapor polisi ya, Mas," ucap istriku dengan suara berat. Semalaman ia tidak tidur memikirkan keberadaan anaknya. Menelpon beberapa orang teman Raka, namun tidak seorang pun yang tahu di mana Raka. Sudah sehari semalam Raka tidak pulang sejak ia berangkat kuliah pagi itu. Aku juga mulai khawatir, tapi aku tahu alasan Raka pergi. Karena itu aku pun tidak setuju dengan permintaan istriku untuk melaporkan kehilangan Raka pada pihak berwajib. "Raka sudah dewasa, Ranti. Dia pasti bisa jaga diri kok," ucapku beralasan. "Tapi sampai sekarang belum ada kabar loh, Mas. Ponselnya juga nggak aktif-aktif," keluh istriku lagi. "Aku akan cari dia. Kamu tunggu aja di rumah. Aku akan minta bantuan pada anak buahku di kantor untuk mencari Raka," ucapku, menenangkan istriku. Siang itu, aku dan beberapa orang bawahanku berkeliling kota mencari keberadaan Raka. Aku tahu Raka bersembunyi, tak akan mudah menemukannya. Aku tak menyangka Raka akan mengambil keputusan seperti itu setelah perdebatan kami yang panjang malam itu. Saat dalam pencarian tersebut, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak aku kenal. "Om tidak usah mencariku, aku tidak akan pulang sebelum Om membuat keputusan." Begitu bunyi pesan singkat tersebut. Sepertinya Raka sengaja menggunakan nomor baru untuk menghubungiku. "Kamu jangan bodoh, Raka. Ibumu sangat mengkhawatirkan kamu," balasku cepat, takut Raka mematikan ponselnya. "Sejak kapan Om mencemaskan keadaan ibuku? Bukankah Om tidak pernah mencintainya?" balas Raka. "Om mohon sama kamu, Raka. Apapun alasanmu untuk pergi saat ini, setidaknya pikirkanlah perasaan ibumu. Pulanglah. Kita akan bicarakan ini lagi," aku membalas. Kali ini tidak ada balasan. Aku menunggu. Tetap tidak ada balasan. Aku mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi ternyata sudah tidak aktif. Aku terdiam, tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Raka akhirnya kembali. Setelah 3 hari, dia menghilang. Dia kembali dengan tampang tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tak dihiraukannya ibunya yang menangis menyambut kepulangannya. Dia langsung menuju kamarnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku merasa kesal melihat tingkah Raka. Meskipun aku sangat mencintainya, tidak seharusnya Raka bersikap seperti itu. Dia seharusnya lebih dewasa. Tapi Raka tidak sepenuhnya salah dalam hal tersebut. Aku yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Meski aku juga tidak pernah memintanya untuk juga jatuh cinta padaku. Tapi semua sudah terlanjur terjadi. Kami sudah terlanjur saling jatuh cinta. Dan bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan yang seharusnya tidak kami lakukan. Sebagai ayah tirinya, aku seharusnya lebih bisa menahan diri, menahan perasaanku. Tapi Raka terlalu mempesona di mataku. Aku tidak bisa begitu saja menolak pesonanya. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dan apalagi setelah aku tahu kalau dia juga menyukaiku, aku semakin punya kekuatan untuk bisa mendapatkannya. Namun pilihan yang diberikan Raka sungguh teramat sulit untuk aku pilih. Aku tak mungkin menceraikan istriku yang juga merupakan ibu kandung Raka, hanya demi untuk bisa bersama Raka. Tapi Raka tidak ingin menjalin hubungan apapun denganku jika aku masih berstatus suami ibunya. Dan hal itu membuat aku semakin bingung. Aku memang sangat mencintai Raka, tapi aku juga sadar, meskipun kami saling mencintai, kami tidak mungkin bisa bersama secara utuh. Tidak ada yang bisa menerima hubungan seperti itu. Tidak satupun. Aku mencintai Om Darwis, tapi aku tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Lirih suara Raka berucap. "Kamu tidak menyakiti perasaan siapapun dengan mencintaiku, Raka," balasku pelan. Saat itu kami ngobrol berdua di kamar Raka.
Tapi jika kita tetap nekat melanjutkan hubungan kita, bisa saja hubungan terlarang kita akan diketahui oleh ibu, dan itu jelas akan sangat melukai perasaannya. Aku tidak ingin hal itu terjadi, balas Raka, masih dengan suara lirih. Jadi kamu maunya gimana, Raka? Tanyaku, ingin tahu. Aku ingin Om Darwis tetap menjadi suami ibuku. Aku ingin Om Darwis belajar untuk mencintainya. Aku ingin Om Darwis belajar untuk melupakanku. Aku juga akan belajar untuk melupakan Om Darwis. Jelas Raka. Dan satu hal lagi, ini yang paling penting. Aku ingin Om Darwis berhenti berpetualang di dunia gay. Aku ingin Om Darwis tidak lagi melirik laki-laki lain di luar sana. Om harus benar-benar bisa mencintai ibuku. Lanjut Raka lagi. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri, Raka? Apa kamu bisa berubah? Kamu mungkin bisa melupakanku, tapi kamu tidak akan bisa menolak godaan laki-laki lain di luar sana. Balasku, ringan. Aku akan belajar untuk melupakan Om Darwis, dan itu hanya bisa aku lakukan kalau aku tidak berada di sini. Ucap Raka. Maksud kamu? Tanyaku, dengan sedikit mengerutkan kening. Aku akan pindah kuliah keluar kota, Om. Aku sudah sampaikan hal itu pada ibu, dan ibu juga sudah setuju. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk saling melupakan. Jelas Raka. Setengah hatiku tidak setuju dengan keputusan Raka tersebut. Biar bagaimanapun aku sangat mencintainya dan aku tidak ingin kehilangan dia. Meskipun aku tidak bisa memilikinya seutuhnya, tapi setidaknya jika Raka masih tinggal bersama kami, aku masih bisa melihatnya, menatap wajah teduhnya setiap hari. Namun seperti yang Raka katakan, aku memang harus belajar untuk melupakannya. Cinta memang tak selamanya harus memiliki. Cinta tak selamanya harus bersama. Mungkin cintaku kepada Raka memang sangat besar. Tapi resiko yang harus kami tanggung jika kami tetap nekat untuk bersama rasanya jauh lebih besar. Apalagi mengingat usiaku yang sudah tidak muda lagi. Sejak memutuskan menikah dengan Ranti, istriku, sekaligus ibunya Raka, aku sudah bertekad untuk berubah. Namun kehadiran Raka mampu mengendurkan tekadku tersebut. Tapi sekarang aku sudah tidak punya harapan apa-apa lagi kepada Raka. Dia telah membuat keputusan hidupnya sendiri, dan aku harus menerimanya sebagai sebuah keputusan yang terbaik. Raka akhirnya pergi, benar-benar pergi, dan aku merasa sangat kehilangan. Hidupku terasa hampa, aku jadi kehilangan semangat. Namun demi janjiku kepada Raka untuk membahagiakan ibunya, aku harus tetap bertahan. Aku berusaha belajar untuk mencintai istriku. Aku berusaha untuk menjadi suami yang baik baginya. Sampai akhirnya istriku pun hamil, dan hal itu cukup membuatku bahagia. Aku kembali punya semangat lagi. Aku seakan menemukan tujuan dalam hidupku. Ya, sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah, dan hal itu merupakan suatu kebanggaan bagiku. Raka masih sering pulang ke rumah, terutama saat musim liburan. Tapi hubungan kami hanya sebatas antara seorang anak dengan ayah tirinya. Aku maupun Raka sepertinya sudah berhasil menghapus segala perasaan cinta kami. Rasa itu tidak lagi ada. Rasa itu telah punah bersama jarak dan waktu. Kini hari-hariku lebih aku fokuskan kepada pekerjaanku dan juga untuk menyambut kelahiran anak pertamaku. Aku tidak lagi memikirkan sosok laki-laki dalam hidupku. Aku tidak ingin memikirkannya. Meski jujur saja, perasaan itu kadang datang, tapi aku selalu berusaha untuk menepisnya. Aku tidak ingin terjerumus lagi dalam rasa yang tidak akan pernah berujung. Aku tidak ingin terjerumus lagi dengan perasaan yang hanya akan menyiksaku. Aku harus bisa berhenti. Aku harus benar-benar berubah. Setidaknya demi Raka, demi ibunya, dan juga demi calon anakku.